Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Dianita Sapitri dari Akuntansi A 2019. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai yang pertama, anggaran bahan baku, yang kedua, anggaran biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga, anggaran biaya overhead pabrik dan beban usaha. Adapun pembuatan video ini saya tujukan untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah penganggaran perusahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Andus Jumiadi AW AKMSI. Nah, langsung saja kita simak yuk materinya. Pada kali ini kita akan membahas materi mengenai anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Adapun video ini saya perbuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah penganggaran perusahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Andus Jumiadi AW AKMSI. Di video ini, pertama akan kita bahas mengenai anggaran biaya bahan baku. Yang kedua, kita akan membahas anggaran biaya tenaga kerja langsung. Dan yang terakhir, kita akan membahas anggaran biaya overhead, pabrik, dan beban usaha. Sebelumnya, pada video kali ini, saya menggunakan 3 buku referensi penganggaran perusahaan. Yaitu, yang pertama, buku karya dari Navarin, terbitan tahun 2007 oleh Salemba 4. Kemudian buku karya Rudianto tahun 2009 yang diterbitkan oleh Erlangga, dan buku karya Darsono dan Ari Purwanti tahun 2010 yang diterbitkan oleh Mitra Wacana Media. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu anggaran biaya bahan baku. Pada anggaran biaya bahan baku ini, saya akan memaparkan materi mengenai pengertian bahan baku, tujuan anggaran bahan baku, dan penyusunan anggaran bahan baku. Untuk pengertian bahan baku, menurut M. Navarin, 2007 halaman 202, bahan baku merupakan bahan langsung atau direct material, yaitu bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari produk jadi. Bahan baku adalah bahan utama atau bahan pokok yang merupakan komponen utama dari suatu produk dan biasanya mudah ditelusuri dalam suatu produk, serta harganya relatif tinggi daripada bahan pembantu. Sedangkan bahan pembantu adalah bahan pelengkap yang melekat pada suatu produk. Bahan baku pembantu ini biasanya tidak mudah ditelusuri dalam suatu produk. Misalnya, untuk memproduksi sebuah meja kayu, paku, amplas, dan sarung tangan merupakan contoh dari bahan pembantu. Kemudian untuk tujuan anggaran bahan baku, yang pertama itu kita dapat mengetahui kuantitas bahan baku dipakai maupun yang akan dibeli selama periode tertentu. Kemudian kita dapat mengetahui harga bahan baku. Kemudian kita dapat mengetahui kas yang harus disediakan untuk membeli bahan baku dalam satu periode. Kemudian kita juga dapat menentukan besar biaya pabrik dan biaya produksi yang harus disiapkan. Lanjut ke penyusunan anggaran biaya bahan baku. Dasar penyusunan anggaran bahan baku bersumber dari anggaran produk, persediaan bahan baku, dan harga standar bahan baku atau HSB. Perlu diketahui, dalam penyusunan anggaran bahan baku ini tidak diperlukan metode penilaian persediaan, seperti metode FIFO, LIFO, maupun average. Hal ini dikarenakan metode penilaian persediaan berkaitan dengan penentuan harga pokok bahan baku per unit. Sedangkan dalam penyusunan anggaran sudah ditentukan harga pokok standar bahan baku per unit. Dalam penyusunan anggaran, harga bahan baku per unit dianggap tidak berubah pada periode anggaran, yaitu sesuai dengan harga standar bahan baku per unit atau HSB. Dan anggaran bahan baku itu sendiri terdiri atas beberapa anggaran, yaitu yang pertama ada anggaran bahan baku dipakai, yang kedua ada anggaran sediaan bahan baku, dan yang ketiga ada anggaran belian bahan baku, yang akan kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama itu ada anggaran bahan baku dipakai. Anggaran bahan baku dipakai disusun berdasarkan anggaran produk dan biaya bahan baku standar per unit produk. Biaya bahan baku standar per unit produk atau BBBSP terdiri dari kuantitas standar bahan baku dan harga standar bahan baku. Kuantitas standar bahan baku atau KSBB adalah taksiran sejumlah unit bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Adapun rumus untuk mencari biaya bahan baku standar per unit produk atau BBBSP
adalah KSBB atau kuantitas standar bahan baku dikalikan dengan harga standar bahan baku atau HST. Dan anggaran bahan baku dipakai disusun dalam rupiah atau satuan uang dan disebut dengan anggaran biaya bahan baku. Anggaran biaya bahan baku disusun berdasarkan kuantitas standar bahan baku dipakai atau KST. Kuantitas standar bahan baku dipakai disusun berdasarkan anggaran produk ditambah dengan data kuantitas standar bahan baku per unit produk atau KSBB. Lanjut, yaitu kita akan membahas anggaran sediaan bahan baku. Sediaan bahan baku awal periode akan datang merupakan sediaan bahan baku akhir periode sekarang. Untuk mengetahui sediaan bahan baku awal periode akan datang, dapat diketahui dengan melihat laporan keuangan berupa neraca maupun laporan laba rugi periode yang lalu. Dengan demikian, yang menjadi masalah adalah menentukan sediaan bahan baku akhir. Bagaimana cara menentukan sediaan bahan baku akhir? Yaitu dengan rumus SBBX dalam rupiah sama dengan BBB atau biaya bahan baku dibagikan dengan tingkat putaran sediaan bahan baku dikali 2 dikurang dengan sediaan bahan baku awal. Dan untuk mengetahui sediaan bahan baku akhir dalam kuantitas, di sini saya menggunakan unit ons. Itu dapat diketahui dengan cara SBBX dalam rupiah atau sediaan bahan baku akhir dalam rupiah dibagikan dengan harga standar bahan baku. Selanjutnya, anggaran belian bahan baku. Untuk menyusun anggaran belian bahan baku diperlukan rumus, yaitu sediaan bahan baku akhir ditambah dengan biaya bahan baku dikurangi dengan sediaan bahan baku awal. Setelah dibuatkan anggaran belian bahan baku, bisa pula kita buatkan laporan belian bahan baku. Nah, di sini saya punya satu contoh soal mengenai anggaran biaya bahan baku. Contoh soalnya seperti ini. Suatu UMKM di Kota Medan memproduksi produk saus rumahan. Untuk memproduksi saus diperlukan bahan baku berupa cabai dan tomat. Untuk memproduksi per botol saus diperlukan kuantitas standar bahan baku atau KSBB sebagai berikut. Bisa kita lihat bahwasannya untuk satu botol saus cabai diperlukan cabai sebanyak 3 ons dan tomat sebanyak 1 ons. Sedangkan untuk saus tomat diperlukan cabai sebanyak 1 ons dan tomat sebanyak 4 ons. Harga pokok bahan baku meliputi harga beli bahan baku dan ongkos untuk memperoleh bahan baku. Dapat kita lihat sendiri bahwasannya di sini saya asumsikan membeli 10.000 ons cabai dan 8.000 ons tomat. Dengan harga beli untuk cabai Rp9.800.000 dan tomat sebesar Rp3.800.000. Ditambah dengan ongkos angkut dan potongan beli bahan baku, jadi kita dapat untuk cabai 10.000 ons memiliki harga pokok bahan baku sebesar Rp10 juta, sedangkan tomat 8.000 ons memiliki harga pokok bahan baku sebesar Rp4 juta. Dan diminta di soal ini yaitu susunlah anggaran bahan baku produksi saus. Nah, ini merupakan anggaran bahan baku dipakai. Dapat kita lihat bahwasannya kuantitas standar bahan baku untuk saus cabai, cabainya tadi ada 3 ons dengan harga standar bahan bakunya 1.000, itu diambil dari 10 juta dibagi dengan 10.000 ons dapatnya 1.000, kemudian dikalikan 3 ons dan dapat biaya bahan baku standar per produk untuk saus cabai dan untuk bahan cabai itu 3.000. Sedangkan untuk tomat itu tadi kuantitas standar bahan bakunya ada 1 ons dengan harga standar bahan bakunya itu ada Rp500, diambil dari harga pokok bahan baku senilai Rp4 juta dibagi dengan 8.000 ons hasilnya Rp500, kemudian dikalikan 1 ons dikali dengan Rp500 sama dengan Rp500, sehingga biaya bahan baku standar per produk atau BBBSP untuk saus cabai senilai Rp3.500. Begitu pula untuk saus tomat, KSBB dalam penggunaan cabai itu ada 1 ons dikali dengan harga standar bahan baku cabai itu ada Rp1.000. Jadi 1 ons dikali Rp1.000 hasilnya Rp1.000.
Dan untuk bahan baku tomat itu KSBB-nya ada 4 ons dengan harga satuan standarnya Rp500. Jadi dikalikan 4 ons dikali Rp500 sama dengan Rp2.000. Dan di total untuk pemakaian cabai dan tomat untuk saus tomat per botol saus, yakni biaya bahan baku standar per produk atau BBBSP-nya adalah Rp2.500. Kemudian diasumsikan di sini pada anggaran produk perusahaan saus rumahan selama tahun 2022 memproduksi saus setiap triwulan sebagai berikut. Saya asumsikan bahwasannya untuk triwulan yang pertama, perusahaan saus rumahan ini memproduksi saus cabai sebanyak 22 botol, sedangkan saus tomat ada 13 botol, dengan total 35 botol. Dan untuk triwulan yang kedua, itu ada saus cabai 23 botol, saus tomat 22 botol, dan dengan total 45 botol. Untuk triwulan ketiga, saus cabai 24 botol, saus tomat 14 botol, dengan total 38 botol. Dan untuk triwulan yang keempat, saus cabai 36 botol, saus tomat 14 botol, dan total 50 botol. Maka dapat kita lihat kuantitas standar bahan baku dipakai dalam onsnya adalah, dapat kita lihat untuk triwulan yang pertama, untuk saus cabai, penggunaan cabainya ada 66 ons. Ini didapat dari kuantitas standar bahan baku untuk cabai tadi ada 3 ons dikalikan dengan 22 botol yang akan kita produksi pada triwulan yang pertama. Dan untuk tomatnya tadi KSBB untuk saus cabai penggunaan tomatnya ada 1 ons per botol. Nah, di triwulan pertama ini kita memproduksi saus cabai sebanyak 22 botol. Jadi 22 dikali dengan 1 ons hasilnya 22 ons. Begitu pula untuk triwulan 1 pembuatan saus tomat, untuk KSBB penggunaan cabainya itu tadi ada 1 ons. Nah, untuk triwulan pertama juga kita membuat saus tomat 13 botol, jadi 1 ons kali 13 sama dengan 13 ons. Kemudian untuk bahan baku tomat, kita tadi mencatat KSBB penggunaan tomat ada 4 ons. Jadi di triwulan pertama kita membuat saus tomat 13 botol dikali dengan 4 ons sama dengan 52 ons. Dan di total untuk triwulan pertama jumlah cabai dan tomat yang dipakai untuk cabai itu ada 79 ons dan tomat itu ada 74 ons. Begitu juga triwulan selanjutnya. Dengan total seluruhnya selama setahun penggunaan cabai jumlah totalnya yaitu ada 378 ons dan penggunaan bahan baku tomat itu ada 350. Kemudian kita membuat anggaran biaya bahan baku. Dapat dilihat di sini ada anggaran biaya bahan baku per tahun berakhir 31 Desember 2022. Dapat kita lihat di sini untuk triwulan yang pertama itu tadi kita asumsikan bahwasannya kita akan membuat 22 botol produk saus cabai. Nah, untuk saus cabai kita ketahui tadi bahwasannya biaya bahan baku standar per produknya yaitu sebesar 3.500. Jadi kita kalikan 22 botol dikali 3.500 sama dengan 77.000. Begitu juga dengan saus tomat. Untuk triwulan yang pertama kita asumsikan akan membuat 13 botol produk saus tomat dan kita sudah ketahui bahwasannya biaya bahan baku standar per produk untuk saus tomat itu ada sebesar Rp3.000. Jadi biaya bahan baku yang kita perlukan adalah 13 botol dikali Rp3.000 sama dengan Rp39.000. Dan untuk triwulan yang pertama, jumlah biaya bahan baku yang harus dikeluarkan yaitu sebesar Rp116.000. Begitu juga untuk triwulan yang kedua, ketiga, dan keempat, sehingga dapat kita ketahui untuk jumlah biaya bahan baku yang dianggarkan untuk setahun per tahun 2022 sebesar Rp556.500.
Kemudian untuk membuat anggaran sediaan bahan baku akhir, harus diketahui anggaran biaya bahan baku dan data sediaan awal tahun 2022 sebagai berikut. Bisa kita lihat bahwasannya di sediaan awal tahun 2022 ini kita periksa bahwasannya ada 10 ons cabai dengan harga standar bahan bakunya tadi ada Rp1.000, maka di total menjadi Rp10.000. Dan ada tomat sebanyak 5 ons dengan harga standar bahan baku sebesar Rp500, jadi di total sebesar Rp2.500. Dan dijumlahkan kedua bahan baku tersebut, maka totalnya menjadi Rp12.500. Perusahaan saus rumahan menetapkan putaran sediaan bahan baku 10 kali. Maka, anggaran sediaan bahan baku akhir dapat kita lihat di kolom ini. Untuk triwulan yang pertama, untuk bahan baku cabai, perhitungannya sesuai dengan rumus anggaran sediaan bahan baku, yaitu biaya bahan baku dibagi dengan TPSBB atau putaran sediaan bahan baku dikali 2 dikurangi dengan sediaan bahan baku awal. Dapat kita lihat perhitungannya, yaitu ada 79.000 dibagi 10 dikali 2 dikurang 10.000. Angka-angka ini didapat dari yang pertama itu ada 79.000 didapat dari kuantitas standar bahan baku dipakai dalam ons. Kita lihat untuk triwulan yang pertama untuk bahan cabai jumlahnya ada 79 ons dikali dengan harga standar bahan baku untuk cabai itu ada Rp1.000. Maka dari itu kita dapat Rp79.000. Kemudian dibagi dengan 10, putaran sediaan bahan baku itu ada 10 kali, hanya 10. Lalu dikalikan dengan 2 sesuai dengan rumus, kemudian dikurangi dengan sediaan bahan baku awal, yaitu sebesar Rp10.000. Maka, untuk sediaan bahan baku akhir dalam rupiah, yaitu sebesar Rp5.800. Selanjutnya kita mencari sediaan bahan baku akhir dalam ons, yaitu dengan cara membagi sediaan bahan baku akhir dalam rupiah dibagi dengan harga standar bahan baku yaitu Rp1.000. Maka didapat 5.800 dibagi dengan 1.000 yaitu 5,8 ons. Begitu juga untuk bahan baku tomat, perhitungannya sama dengan bahan baku cabai. Kemudian angka-angka ini dapat dari yang pertama itu ada 37.000 dapat dari kuantitas standar bahan baku dipakai dalam ons. Untuk triwulan yang pertama, untuk bahan baku tomat jumlahnya adalah 74 ons. Dan yang kita tahu, harga standar bahan baku untuk tomat adalah Rp500. Maka dari itu 74 ons dikali dengan Rp500 dapat 37.000. Kemudian dibagi dengan 10. 10 ini adalah putaran sediaan bahan baku ada 10 kali, kemudian dikali 2 sesuai dengan rumus, kemudian dikurangi dengan sediaan bahan baku awal, yaitu sebesar Rp2.500. Maka sediaan bahan baku akhir dalam rupiah didapat sebesar Rp6.200. Selanjutnya kita akan mencari sediaan bahan baku akhir dalam ons sama seperti bahan baku cabai. Caranya, sediaan bahan baku akhir dalam rupiah dibagi dengan harga standar per produk. Dan standar bahan baku akhir dalam rupiah ini sebesar Rp4.900 dibagi dengan Rp500, maka didapat SBBX dalam onsnya adalah 9,8. Dan untuk jumlah standar bahan baku akhir dalam rupiah di sini untuk triwulan yang pertama itu ada Rp10.700 didapat dari SBBX dalam rupiah bahan baku cabai untuk triwulan yang pertama ditambah dengan SBBX dalam rupiah untuk bahan baku tomat untuk triwulan yang pertama yaitu Rp4.900, maka didapat Rp10.700. Begitu juga untuk triwulan-triwulan yang selanjutnya seperti triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat. Yaitu dapat dibuatkan anggaran belian bahan baku sebagai berikut. Dapat dilihat.
Dan seperti yang kita ketahui di materi yang telah saya jelaskan sebelumnya, pada anggaran belian bahan baku memiliki rumus, yaitu sediaan bahan baku akhir ditambah dengan biaya bahan baku dikurangi dengan sediaan bahan baku awal. Maka dari itu di anggaran sediaan baku akhir ini terdapat keterangan-keterangan, yaitu yang pertama ada biaya bahan baku, sediaan akhir, bahan baku tersedia, sediaan awal, dan belian bahan baku. Baik, saya akan menjelaskannya satu persatu. Untuk triwulan yang pertama. Untuk triwulan yang pertama, biaya bahan bakunya untuk bahan baku cabai itu diketahui 79 ons. Itu berasal dari angka yang sudah kita cari tadi di kuantitas standar bahan baku dipakai dalam ons. Untuk triwulan 1, bahan baku cabai itu ada 79 ons. Kemudian dikalikan dengan harga standar bahan bakunya ada Rp1.000. Jadi totalnya itu ada 79.000. Kemudian untuk bahan baku tomat itu kita cari juga di kuantitas standar bahan baku dipakai dalam ons, itu tadi ada 74 ons. Kemudian dikalikan dengan harga standar bahan bakunya tadi ada Rp500. Jadinya totalnya ada Rp37.000. Kemudian kita jumlahkan untuk biaya bahan baku dari kedua bahan baku cabai dan tomat ini triwulan pertama kita dapat sebesar Rp116.000, dapat dari Rp79.000 ditambah Rp37.000. Dan untuk onsnya itu sebesar 153 ons dari kedua bahan ini. Nah, selanjutnya kita akan mengulas tentang sediaan akhir. Untuk bahan baku cabai di triwulan pertama ini terdapat 5,8 ons. Ini didapat dari anggaran sediaan bahan baku akhir yang kita cari tadi itu untuk cabai. Di sini ada 5,8 ons. Kemudian dikalikan dengan harga standar bahan baku sebesar Rp1.000, maka didapat Rp5.800. Kemudian untuk bahan yang kedua itu tomat. Itu sediaan akhirnya ada 9,8 didapat dari ini anggaran sediaan bahan baku akhir untuk bahan baku tomat 9,8. Kemudian dikalikan dengan HST atau standar bahan bakunya yaitu sebesar Rp500. Kemudian didapat Rp4.900. Untuk sediaan akhir dari kedua bahan baku ini untuk triwulan yang pertama maka totalnya adalah Rp10.700 dengan total onsnya 15,6 ons untuk kedua bahan baku ini. Kemudian kita mencari bahan baku tersedia. Bahan baku tersedia ini dicari dengan cara menjumlahkan biaya bahan baku ditambah dengan sediaan akhir. Yang pertama kita akan mencari bahan baku cabai. Di cabai ini kita lihat biaya bahan baku untuk cabai ada 79 ons, kemudian ditambah dengan sediaan akhirnya ada 5,8 ons, maka bahan baku tersedia untuk cabai terdapat 84,8 ons. Kemudian untuk bahan kedua yaitu tomat. Di tomat ini untuk biaya bahan bakunya itu terdapat 74 ons, kemudian ditambah dengan sediaan akhir tomat itu ada 9,8 ons. Maka didapat bahan baku tersedia untuk bahan baku tomat sebesar 83,8 ons. Kemudian masing-masing bahan ini dikalikan dengan HST atau harga standar bahan baku masing-masing bahan. Untuk cabai didapat Rp84.800 dan untuk tomat didapat Rp41.900. Maka untuk bahan baku tersedia triwulan 1 untuk kedua bahan baku ini didapat sebesar Rp126.700 dengan 168,6 ons untuk kedua bahan baku ini. Kemudian seperti yang kita tahu di soal yang ini bahwasannya sediaan awal untuk cabai adalah 10 ons. Dengan rupiahnya itu kalau dirupiahkannya itu ada Rp10.000 karena dikali dengan 1.000 HST-nya tadi. Kemudian untuk bahan baku tomat itu ada 5 ons dikalikan dengan HST-nya tadi Rp500 maka didapat Rp2.500. Maka sediaan awal untuk triwulan pertama untuk kedua bahan baku ini
sebesar 12.500 dan 15 on. Kemudian kita mencari belian bahan baku. Belian bahan baku ini dicari dengan cara mengurangkan bahan baku tersedia dikurang dengan sediaan awal. Pertama kita akan mencari bahan baku pertama yaitu cabai. Cabai di sini kita lihat bahan baku tersedianya ada 84,8 ons. Kemudian dikurangi dengan sediaan awal sebesar 10 ons. Maka dari itu belian bahan bakunya untuk cabai terdapat 74,8 ons. Begitu juga dengan bahan baku tomat. Bahan baku tersedia tomat ini ada 83,8 ons. Kemudian dikurangi dengan sediaan awal tomat itu ada 5 ons. Maka dari itu belian bahan baku untuk bahan baku tomat ini terdapat 78,8 ons. Kemudian dikalikan dengan masing-masing harga standar bahan baku produk ini. Kemudian didapat total dari belian bahan baku triwulan pertama dari kedua bahan baku ini terdapat sebesar Rp114.200 dengan 153,6 ons. Cara ini sama dengan triwulan selanjutnya seperti triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4. Maka dari itu untuk setahunnya kita dapat belian bahan baku cabai untuk setahun itu sebesar Rp387.600 dan tomat itu ada Rp183.400 dan dijumlahkan untuk setahun untuk kedua bahan baku ini belian bahan bakunya sebesar Rp571.000 dan untuk onsnya terdapat 759,62 ons. Materi yang kedua yaitu anggaran biaya tenaga kerja langsung. Di anggaran biaya tenaga kerja langsung ini, saya akan membahas materi mengenai pengertian dari tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung standar per unit, jam kerja standar tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama, pengertian tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga manusia yang bekerja langsung mengolah produk. Contoh tenaga kerja langsung pada pabrik rotan seperti tukang potong rotan, tukang rakit kursi rotan, dan sebagainya. Adapun tenaga kerja tak langsung adalah tenaga kerja manusia yang ikut membantu menyelesaikan produk, seperti mandor, manajer produksi, dan sebagainya. Upah untuk tenaga kerja langsung disebut biaya tenaga kerja langsung atau BPKL. Sedangkan upah untuk tenaga kerja tak langsung disebut dengan biaya tenaga kerja tak langsung yang merupakan salah satu unsur dari biaya operasi pabrik atau BOP. Anggaran biaya tenaga kerja langsung diperlukan dalam penghargapokokan produk per unit. Disusunnya anggaran biaya tenaga kerja langsung dapat memperkirakan keperluan kas untuk biaya tenaga kerja langsung. Kemudian kita di sini akan membahas manfaat anggaran tenaga kerja. Terdapat beberapa manfaat anggaran tenaga kerja. Yang pertama itu sebagai pedoman kerja manajer lini atau kepala seksi ataupun mandor untuk mendorong efektivitas buruh mencapai sasaran kerja. Yang kedua, manfaatnya itu sebagai alat ukur efisiensi kerja melalui analisis penyimpanan tarif upah dan jam kerja. Dan yang ketiga itu sebagai alat untuk menentukan besarnya harga produksi dari produk yang kita buat. Selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung standar per produk. Biaya tenaga kerja langsung produk terdiri dari jam tenaga kerja langsung dan tarif upah standar tenaga kerja langsung. Jam standar tenaga kerja langsung atau JSTKL adalah taksiran jumlah jam kerja tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi suatu unit produk tertentu. Jam standar tenaga kerja langsung ini dapat ditentukan dengan cara yang pertama, menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode yang lalu. Yang kedua, dengan mencoba jalan operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Dan yang ketiga, itu ada mengadakan penyelidikan gerak dan waktu. Yang keempat, ada mengadakan taksiran yang wajar. Dan yang kelima, ada memperhitungkan kelonggaran waktu untuk istirahat, penundaan kerja yang tak bisa dihindari, dan faktor kelelahan. Kemudian selanjutnya, jam standar tenaga langsung terpakai. Untuk menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai atau JKST, diperlukan data anggaran produk dan jam standar tenaga kerja langsung atau JSTKL. Rumus yang dapat digunakan dalam menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai adalah sebagai berikut. JKST sama dengan P kali JKSTL, di mana JKST adalah jam kerja
jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai. P adalah unit ekuivalen produk, sedangkan JSTKL adalah jam standar tenaga kerja langsung. Selanjutnya, anggaran biaya tenaga kerja langsung. Rumus yang dapat digunakan dalam menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung atau biaya tenaga kerja langsung standar adalah sebagai berikut. Anggaran BTKL sama dengan JKST dikali TUST atau P kali BTKLSP, di mana JKST itu adalah jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai. P adalah unit ekuivalen produk, TUST adalah tarif upah standar tenaga kerja langsung, dan BKSP adalah biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. Nah, di sini saya terdapat contoh soal dan pembahasan. Saya asumsikan di sini anggaran produk jadi dalam satuan botol dari perusahaan saus rumah selama tahun 2020 sebagai berikut. Untuk triwulan pertama itu untuk saus cabainya ada 22 botol, saus tomatnya itu ada 13 botol, jadi total keseluruhan untuk triwulan pertama ada 35 botol. Untuk triwulan kedua itu ada 23 botol untuk saus cabai dan 22 botol untuk saus tomat, sehingga totalnya 45 botol. Untuk triwulan ketiga ada saus cabainya 24 botol dan saus tomatnya 14 botol, sehingga totalnya ada 38 botol. Dan untuk triwulan yang keempat, saus cabainya itu ada 36 botol dan saus tomatnya itu ada 14 botol, sehingga totalnya ada 50 botol. Sehingga dalam setahun, total dari anggaran produk jadi saus cabai itu ada 105 botol, sedangkan untuk saus tomat itu ada 63 botol. Total setahun kedua jenis saus ini ada 168 botol. Dan diasumsikan untuk membuat satu botol saus dibutuhkan waktu 0,1 jam. Dan tarif standar tenaga kerja langsung atau TST ditentukan per jam sebesar Rp20.000. Dengan demikian, biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk atau BTKLSP sama dengan 0,1 jam kali 20.000, karena 20.000 itu tarif per jam, maka didapat sebesar Rp2.000. Dan dapat diketahui, jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat di sini untuk triwulan yang pertama, jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai untuk saus cabai itu ada 2,2 jam dan saus tomat itu 1,3 jam. Itu didapat dari sini. Dari triwulan pertama itu ada 22 botol dan 22 botol saus cabai dan 13 botol saus tomat. Itu dikalikan dengan 0,1 jam dikarenakan di sini dikatakan bahwasanya membuat satu botol saus diperlukan 0,1 jam. Maka didapat untuk triwulan yang pertama, jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakainya itu totalnya ada 3,5 jam. Begitu juga untuk triwulan yang kedua, ketiga, dan keempat, sehingga untuk setahun diperoleh totalnya ada 16,8 jam. Sekarang untuk anggaran biaya tenaga kerja langsungnya. Anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk saus cabai triwulan yang pertama sebesar 4.400. Dihitung dengan cara JKST dikali TUST, yaitu 2,2 jam dari sini dikalikan dengan 20.000. 20.000 ini adalah TST atau tarif standar tenaga kerja langsung per jam. Maka didapat sebesar 44.000. Atau P dikali BTKLSP, yaitu 22 botol. Di sini anggarannya untuk saus cabai ada 22 botol dikali dengan 2.000. 2.000 di sini 2.000 BTKLSP-nya. Maka sama dengan 44.000. Jumlahnya sama. Anggaran biaya tenaga kerja langsung setahun untuk saus cabai sama dengan 10,5 jam. Setahun saus cabai 10,5 jam dikali dengan 20.000 sama dengan 210.000. Dan saus tomat sebesar 6,3 jam. Di sini kita lihat total setahunnya ada 6,3 jam. Dikali dengan 20.000 jamnya sama dengan Rp126.000. Dan di total dari kedua bahan ini
maka didapat sebesar 336.000. Maka anggaran biaya tenaga kerja langsung per triwulan 2022 bisa kita lihat seperti itu. Di sini triwulannya itu tadi untuk saus cabai, di triwulan 1 untuk saus cabai itu ada 44.000 berdasarkan perhitungan yang 2,2 jam dikali 20.000 sama dengan 44.000, atau bisa jadi dengan menggunakan rumus kedua, yaitu 22 botol kali 2.000 sama dengan 44.000. Sama juga perhitungan untuk saus tomat itu ada tadi ada 1,3 jam dikali dengan 22.000, maka didapat 26.000. Maka hasil penjumlahan untuk triwulan yang pertama untuk saus cabai dan saus tomat itu adalah Rp70.000 berasal dari penjumlahan 44.000 tambah Rp26.000. Begitu juga seterusnya untuk triwulan yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, sehingga dalam setahun total anggaran biaya tenaga kerja langsung tiap per tahun 2022 ditotalkan sebesar Rp336.000. Hal ini serupa dengan ini. Sudah, kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu anggaran biaya overhead pabrik dan beban usaha. Nah, di materi ini saya akan menjelaskan pengertian biaya overhead pabrik, anggaran biaya overhead pabrik, pengertian beban usaha, dan anggaran beban usaha. Yang pertama ada pengertian biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau BOP adalah biaya pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja yang direncanakan akan dibayar dalam satu periode tertentu. Biaya overhead mencakup 3 kelompok biaya, yaitu yang pertama ada biaya penolong. Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk bahan-bahan yang dibutuhkan di dalam suatu produk, tetapi bukan merupakan komponen utama dari suatu produk tersebut. Misalnya seperti tadi kita ketika membuat meja, maka bahan bakunya adalah kayu dan bahan penolongnya adalah kayu. Nah, lanjut, yang kedua itu ada biaya tenaga kerja penolong. Merupakan gaji atau upah untuk membayar para pekerja yang terlibat tidak langsung dalam proses produksi produk. Contohnya tadi seperti gaji mandor, gaji manajer produksi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada biaya fabrikasi lainnya. Merupakan biaya overhead selain biaya bahan penolong dan tenaga kerja penolong. Biaya ini berkaitan erat dengan peralatan dan fasilitas pendukung produksi seperti biaya air, biaya listrik, dan sebagainya. Nah, untuk anggaran biaya overhead pabrik ini saya tidak memiliki contoh soal, tapi saya memiliki contoh gambaran dari anggaran biaya overhead pabrik ini. Bisa dilihat beginilah kira-kira tabelnya. Ini ada unsur biaya overhead pabrik, itu ada bahan pembantu, pernik pabrik, tenaga kerja tak langsung, pemeliharaan pabrik, listrik pabrik, depresiasi pabrik, asuransi pabrik, dan lain-lain. Di sini ada total BOP-nya berapa, di sini ada BOP tetapnya berapa, BOP variabelnya berapa. Kemudian BOP variabel dan BOP tetapnya per unitnya berapa, per jamnya berapa. Lanjut, kita ke pengertian beban usaha. Beban usaha adalah beban kegiatan pokok perusahaan yang tidak terjadi di pabrik selain harga pokok penjualan. Beban usaha terdiri dari beban penjualan, beban administrasi, dan umum. Yang pertama itu ada beban penjualan. Beban penjualan adalah beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama yang terdiri dari beban penjualan tetap dan variabel. Contoh beban penjualan tetap seperti beban gaji pegawai tetap, beban penghapusan piutang, dan sebagainya. Sedangkan untuk contoh beban penjualan variabel itu seperti beban komisi dan sebagainya. Dan untuk beban administrasi dan umum adalah beban yang umumnya terjadi pada bagian personalia, bagian keuangan, dan bagian umum. Contohnya seperti beban gaji staf, beban pemeliharaan kantor, dan sebagainya. Untuk anggaran beban usaha sendiri dapat kita lihat seperti ini. Di sini di unsur-unsur beban usaha terdapat beban penjualan yang terdiri dari komisi penjualan, penghapusan piutang, gaji penjualan, pemeliharaan alat, depresiasi alat, turun harga, pernik penjualan, dan lainnya yang dijumlahkan.
Dan di sini terdapat pula beban administrasi yang terdiri dari gaji pemimpin atau staf, depresiasi alat, asuransi alat, pernik kantor, pemeliharaan alat, dan lainnya. Kemudian di akhir itu akan dijumlahkan dari beban penjualan dan beban administrasi itu sehingga dikatakan beban usaha. Kemudian di sini ada triwulan 1, 2, dan 3 dan 4. Kemudian di sini ada setahun. Beginilah kira-kira kolom untuk membuat anggaran. Begini kira-kira tabel untuk membuat anggaran beban usaha. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, khususnya yang sedang belajar mengenai penganggaran perusahaan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.